Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, terima kasih. Selamat datang di SLB Insan Madani Kota Metro. Merupakan SLB yang menangani anak istimewa. SLB Insan Madani Metro berdiri pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi sudah sewindu SLB berdiri. SLB ini berdiri di bawah naungan Yayasan Insan Madani Kota Metro yang berdomisili di Jalan Soekarno-Hatta nomor 40 di RT 40, dan di sini adalah mengembangkan sekolah-sekolah yang unggul, sekolah ramah anak. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa SLB Insan Madani ini berdiri juga atas inisiatif dari masyarakat, terutama adalah dari yayasan, di mana adalah untuk berkontribusi, yaitu melayani anak-anak yang belum terlayani secara optimal. Baik itu adalah pendidikan formal, non formal, dan formal. SLB Insan Madani ini adalah satu-satunya yang sekolah ditunjuk oleh dari Dinas PPA menjadi mewakili sekolah ramah anak, juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai model atau pilot project pada tahun 1918, yaitu sebagai model SLB ramah disabilitas. SDM kami di sini adalah orang-orang terpilih, orang teruji, orang-orang yang memang itu sudah melalui suatu seleksi, yaitu dengan latar belakang yang sangat berbeda. Walaupun SDM ini adalah bukan dari PLB, tetapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai strategi pembelajaran yang dengan hati dan kasih sayang dan tanggung jawab. Nah, di sini bahwa sebagai SLB Insan Madani ini juga adalah di bawah naungan Yayasan Insan Madani yang mengembangkan bagaimana kita berkontribusi untuk pendidikan, khususnya anak-anak istimewa, yang anak di sini adalah autis, yang dulu adalah sekolah autis. Namun demikian memang tidak ada khusus sekolah autis, harus payung hukumnya adalah terdaftar dengan SLB. Nah, itu adalah aturan secara yuridis. Nah, sehingga kita di SLB ini berdiri pada tanggal 1 Juli 2011, maaf. Nah, di sini bahwa yang dikembangkan selain autis banyak sekali, ada Down syndrome, ada tunagrahita, ada tunadaksa, ada juga ADHD, ada juga adalah cerebral palsy, dan mereka ini adalah kami tahu dari yayasan memantau semua program-program, termasuk bagaimana pengembangan SDM yang kita fokuskan. Sebetulnya Yayasan Insan Madani ini tidak hanya menangani pendidikan, tetapi banyak sekali tentang jasa, tentang juga untuk kemanusiaan, ya, untuk juga perguruan-perguruan tinggi, ya, juga termasuk sekolah formal, termasuk SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Juga bisa kita membuat rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini, sewindu dari usia SLB Insan Madani ini, kami masih fokus yaitu di SLB. Jadi pelayanan kami selalu akan meningkatkan sarana prasarana, terutama adalah standar nasional. Alhamdulillah juga
di SLB Insan Madani ini terakreditasi B gemuk, yaitu hampir tinggal 3 digit lagi sudah A. Jadi inilah kerja keras dari kepala sekolah dan dibantu oleh guru yang hebat, orang tua yang hebat, komite yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi kepada semua warga SLB yang ikut andil dalam memajukan SLB. Nah, itulah mutu dari SLB, dan kami juga dilengkapi di sini ada psikolog, ada juga terapi, ada juga ahli gizi, dokter umum, dokter gigi, yang semuanya adalah sudah berkontribusi dan menyatu di dalam SLB Insan Madani ini. Nah, ke depan kita selalu berbenah, dan fisik fasilitas apapun kita harus penuhi berstandar nasional, yang itu adalah untuk meningkatkan mutu layanan sehingga SLB ini lebih baik dan lebih diminati masyarakat tentunya, karena kita adalah mengutamakan layanan, kita mengutamakan yaitu suatu kepedulian terhadap sesama, kembangkan empati. Saya berpesan kepada semua warga SLB Insan Madani ini harus betul-betul merasa memiliki, sehingga kami yayasan ikut untuk semangat bagaimana mengembangkan, bahkan kalau bisa ini ada unggul se-Indonesia, bahkan internasional. Dan kita juga punya web, nanti bisa dilihat dari website kita, jadi YouTube ya, kita sudah punya juga ya. Dan pembelajarannya ini juga sudah bagus di sini, karena apa? Di musim program kami yayasan itu sangat mensupport dari sekolah itu, terutama adalah bimbingan teknik setiap diadakan setiap akhir semester, itu diadakan pengembangan SDM, yaitu dengan penyusunan rencana pembelajaran, pembelajaran berbasis IT, juga pengenalan kebijakan-kebijakan tentang ke-SLB-an. Nah, ini adalah terutama kami juga mensupport sarana prasarana yang aman, yang ramah anak, yang insya Allah kerjasama yang baik ini dari yayasan ingin bahwa semua memiliki, semua merasa bertanggung jawab mengembangkan SLB yang sama-sama kita sayangi ini ke depan, bahwa sesuai dengan visi misi dari SLB itu sendiri, terwujudnya anak-anak yang mandiri, terwujudnya juga guru profesional, ya, terwujudnya juga sekolah model, yaitu sekolah hijau green school-nya. Mungkin kedepannya pesan kami juga adalah sekolah yang ramah disabilitas dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi, yaitu kinerja jejaring dengan dinas instansi bahkan perguruan tinggi. Terima kasih kepada perguruan tinggi, terutama adalah di sinilah teknokrat yang selalu mensupport kami kerjasamanya. Terima kasih Polsek, terima kasih juga dari Rumah Sakit Muhammadiyah, juga termasuk Puskesmas, juga dunia usaha, terutama adalah pers, juga kita juga kerjasama. Sudah banyak, ada 12 kerjasama SLB. Saya memberikan apresiasi, begitu berani dan bagus gitu programnya. Dan ini sinergi antara yayasan dengan sekolah, sehingga sekolah ke depan menjadi unggul dan baik. Insya Allah kita selalu menerima kritik ya dari pihak manapun. Jadi yayasan ikut mendampingi dan sebagai pembina, sebagai pengawas, sebagai mengkoordinir semuanya, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk SLB Insan Madani makin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun SLB Insan Madani Metro memiliki visi menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri. SLB Insan Madani Metro merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Provinsi Lampung yang mengedepankan sebagai sekolah ramah anak. SLB Insan Madani Metro adalah SLB yang mendidik peserta didik yang memiliki keistimewaan, yaitu seperti peserta didik autis, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Banyak sekali prestasi yang telah kami raih dari SLB Insan Madani Metro ini, yaitu antara lain kami pernah memenangkan yaitu untuk peserta didik juara menjadi
juara tingkat nasional, yaitu untuk KO2SN. Kemudian juara pertama dan kedua dalam lomba membaca Al-Quran tingkat provinsi. Output daripada SLB Insan Madani Metro yaitu menjadikan peserta didik yang menjadi peserta didik atau menjadi anak yang mandiri baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat, serta memiliki kompetensi yaitu terutama kompetensi pribadi dan juga memiliki kompetensi sosial yang dimiliki, karena masing-masing peserta didik pasti sudah memiliki potensi masing-masing di dalam dirinya, sehingga SLB Insan Madani Metro dalam hal ini adalah SLB yang mampu menjadikan insan-insan yang tadinya memiliki keterbatasan menurut pandangan orang, tetapi ternyata memiliki keistimewaan dan memiliki kelebihan yang luar biasa. Demikianlah SLB Insan Madani Metro tetap berjaya di Provinsi Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Pancarahayu SPD. Di sini saya sebagai guru SLB Insan Madani. Saya akan mengajak berkeliling di sekolah SLB Insan Madani, tempat apa saja yang ada di SLB ini. Di sini ada ruang SMP, ada perpustakaan, dan ada ruang UKS. Dan di sebelahnya sana itu ada kelas untuk SMA. Dan di depannya itu ada taman, dan sebelahnya itu ada kebun. Juga sebelahnya ada rumah penjaga sekolah. Nah, di depan sini ada lapangan bocce. Ini ada atlet kita yang sudah masuk nasional untuk atlet bocce. Lalu di sini juga ada ruang keterampilan di sebelah kantor. Jadi kantor dan ruang keterampilan ini jadi satu. Lalu ada ruang untuk SD dan satu lagi untuk ruang praktek dan terapi. Di sini juga tersedia tempat bermain untuk anak-anak. Ada ayunan, ada putaran, ada perosotan. Dan halaman kami cukup luas untuk kegiatan tatap muka kalau ada upacara. Di sini anak-anak biasanya berbaris di sini untuk upacara dan senam pagi untuk setiap hari Jumat. Lalu yang ada lagi yang sedang dibangun oleh SLB Insan Madani, yaitu ada Masjid Al-Hidayah. SLB Insan Madani ini lagi dibangun, dan untuk lapangan dan untuk tempat parkir juga sedang diperbaiki. Nanti kalau sudah jadi masjidnya kita rapihkan, tanahnya kita paving semua. Kita mempunyai fasilitas untuk anak ABK yaitu tunanetra. Di sini jalannya ada paving gate-nya, ada pegangannya untuk mereka yang tunanetra. Itu tadi fasilitas-fasilitas yang ada di SLB Insan Madani. Semoga siswa-siswa yang bersekolah di sini mendapatkan fasilitas yang terbaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Nama saya Bu Neni Sofianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi dan prateka. Jadi sebelum anak-anak memasuki prateka, kita harus diterapi terlebih dahulu karena untuk kepatuhan dan kontak matanya. Ini untuk tempatnya, untuk yang anak-anak yang belum bisa duduk tenang yaitu hiperaktif, jadi mereka duduk dulu di sini. Untuk materi pembelajarannya perkenalan
warna-warna, dan untuk ininya motoriknya belajar mengancing baju. Ini untuk pembelajaran terapinya untuk anak yang baru masuk ke sini untuk terapi murninya. Mengapa mereka duduk di sini? Karena menghindari gerak tubuh yang berlebih, karena mereka hiperaktif, dan di belakangnya diberikan matras agar mereka tidak membenturkan kepalanya di belakang tembok. Kemudian nanti apabila sudah bisa diperintah dengan perintah sederhana dari terapi atau psikolog, mereka bisa dilepas dengan media permainan seperti ini. Nanti mereka bisa duduk sendiri, bermain, melompokan berbagai macam bentuk, warna, dan memukul-mukul. Terus ada juga permainan Lego, menyusun balok. Kemudian untuk keseimbangan mereka menaiki papan titian untuk keseimbangan pribadi mereka. Sesudah mereka bisa secara mandiri dalam terapi, mereka baru bisa memasuki kelas praktekanya. Itu sampai di sana. Kemudian diajari tentang belajar sholat. Sini untuk belajar nanti bagaimana gerak-gerak sholat. Diutamakan terlebih dahulu anak-anak, yaitu gerakan sholatnya. Hanya untuk gerakannya saja dulu, karena untuk anak-anak yang masih terapi murni, mereka belum bisa diajak komunikasi, hanya mengikuti gerakan dari terapinya atau gurunya. Selanjutnya, untuk yang sudah bisa diajak komunikasi, mereka belajar membaca atau membuka buku-buku di pojok agar mereka mengenal mana-mana saja, walaupun mereka belum memahami pembelajaran yang diberikan, tetapi mereka sudah paham ini buku cerita, ini ada gambar apa, gitu. Begitu untuk urutan-urutan di dalam pembelajaran terapi Prateka di SLB Insan Madani. Oh ya, untuk fasilitas anak-anak dalam ini terapi, nanti mereka tinggal memilih permainan trampolin untuk keseimbangan mereka, ya, trampolin yang sudah bisa seperti duduk di sini tadi, ya, bermain papan titian, menyusun Lego, mereka sudah bisa. Kemudian ini kursi roda dipergunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus, yaitu tunadaksa, seperti CP, yaitu cerebral palsy. Mereka menggunakan alat bantu kursi roda. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Tia Puspa Lestari. Saya di sini sebagai guru wali kelas SD. Nah, ini di sini adalah ruang literasi. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita biasanya melakukan kegiatan literasi di sini. Anak-anak membaca buku cerita atau yang lainnya bisa. Terus kemudian ini ruang kelasnya. Nah, di sini kita biasanya melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini kita di sini biasanya kegiatan pembelajarannya kita melakukan kontak mata, ya. Kita program khususnya kita berkomunikasi dan kontak mata. Jadi anak-anak ini di sini saya memegang kelas khusus keturunan autis. Jadi kegiatan pembelajarannya kita fokuskan pada interaksi sosial dan fokus ke kontak mata siswa. Gitu. Di masa pandemi ini kita lakukan pembelajaran secara daring, dan kegiatan daring itu bisa kita lakukan melalui video call. Kita bisa melakukan video call dan melakukan terapi bersama orang tua, didampingi orang tua, siswa, kemudian guru, langsung berkomunikasi melalui video call tersebut. Ada ruang kelas yang pertama, ini ruang kelas SD kelas
2. Yang kemudian ini juga ruang kelas 3. Dan ini ada ruang kelas 4. Ini ruang kelas 5. Dan ini ruang kelas 6-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Psikolog SLB Insan Madani ada beberapa layanan yang kami berikan kepada orang tua, yaitu yang pertama layanan konsultasi untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dan kemudian layanan kepada siswa yang berkebutuhan khusus itu berupa screening, ada tes, kemudian ada diagnosis untuk anak berkebutuhan khusus, dan kemudian pemberian program khusus kepada anak berkebutuhan khusus. Dan itu juga kami kerjasama dengan terapis dan guru di SLB Insan Madani ini. Sini saya selaku tim psikolog dari SLB Insan Madani Metro. Kami selalu siap melayani anak-anak berkebutuhan khusus, dan kita mengadakan komunikasi dengan wali murid yang anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengidentifikasi atau menerima keluhan atau permasalahan dari Bapak Ibu yang punya anak ABK, untuk kita berikan bantuan, ya, lalu diberikan penanganan, dan kita bekerja sama juga dengan terapis, ya, sesuai dengan permasalahannya. Dan nanti di pembelajaran kita juga berkolaborasi dengan guru pendamping masing-masing anak tersebut. Disitulah kita psikolog bekerja sama dengan terapis, guru, siswanya, dan wali murid untuk mengatasi atau membantu permasalahan-permasalahan anak-anak ABK kita, sehingga anak-anak bisa melakukan pembelajaran pola tumbuh kembang perkembangan secara psikologis, sehingga mencapai apa yang sudah kita berikan untuk perkembangan anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Natalia. Saya adalah koordinator dari Unit Kesehatan Sekolah di SLB Insan Madani Metro. Jadi di sini di UKS ini kita memiliki beberapa sarana yang disediakan dari sekolah, yaitu didukung oleh 1 ahli gizi, kemudian 1 dokter umum, dan juga 1 dokter gigi. Ya, di sini kita mempunyai sarana tempat tidur untuk siswa-siswi kita dengan gender putri yang sebelah sini, dan yang di sini kita mempunyai kamar untuk gender putra. Oke, di sini di UKS ini juga kita menyediakan kotak P3K untuk anak-anak yang sewaktu-waktu mengalami kejadian terluka ataupun sakit perut, itu ada kotaknya tersendiri, ya, ini di sini. Kemudian kita juga punya timbangan dan pengukuran untuk tinggi badan. Itu dilakukan oleh ahli gizi. Itu dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian di sini kita mempunyai kursi roda untuk anak-anak yang memiliki ketunaan cerebral palsy. Perkenalkan, nama saya Mujianto. Di sini saya mengajar di SLB Insan Madani Metro. Saya mengajar di kelas 8 SMP. Selain itu, saya juga menjaga perpustakaan. Nah, di sini ada tempat membaca buku, dan di sebelah sana ada rak buku. Dan di sini ada buku mata pelajaran, buku tematik, buku IPA, IPS, dan buku tajwid. Dan di sebelah sini ada buku wanita. Dan di sini ada lemari buat media juga ada. Di sini ada buku cerita juga.
Ini contoh gambar murid kita di SLB Insan Madani Metro. Ini ada gambar kapal sama murid. Kemudian ini tadi ruang perpustakaan dari SLB Insan Madani Metro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gireng Prabu Wijaya. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran olahraga. Kemudian di sini saya bertanggung jawab sebagai guru keterampilan dan guru seni. Di sini keterampilan kita terdiri dari keterampilan menjahit dan keterampilan lainnya seperti ini. Ada keterampilan seninya di bidang musik, yaitu bermain gitar, kemudian bermain piano, kemudian bermain drum, kemudian ada alat musik tradisional yaitu gamelan sakti. Ya. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.